Aksara Jawa menjadi salah satu aspek pembelajaran di sekolah-sekolah dasar wilayah Jawa. Umumnya, aksara Jawa diajarkan pada mata pelajaran bahasa Jawa. Aksara Jawa merupakan sebuah tulisan dari bahasa Jawa yang juga dikenal dengan nama Hanacaraka atau Carakan. Meski sudah dikenalkan sejak tingkat dasar, ternyata tak banyak yang mengetahui tentang sejarah dan asal-usul kemunculan aksara Jawa, baik dalam mitos dan cerita-cerita legenda maupun dalam catatan fakta sejarah yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dalam konteks cerita rakyat atau legenda, terdapat cerita mengenai asal-usul aksara Jawa. Asal mula terbentuknya aksara Jawa tidak terlepas dari dongeng seorang pengembara bernama Aji Saka yang diikuti oleh kedua abdinya yang sakti dan setia, Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Majeti. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka dan sebuah sorban sakti sebagai pusaka andalannya. Dikisahkan, Aji Saka ingin pergi mengembara meninggalkan Majeti untuk pergi ke Pulau Jawa yang terkenal kaya akan hasil bumi yang melimpah. Pengembaraan Aji Saka pun sampai ke tanah Jawa, tepat di kaki Gunung Kendeng. Aji Saka pun bertemu dengan masyarakat Jawa yang terisolasi dan tinggal dalam wilayah kerajaan, yaitu Kerajaan Medang Kamulan, yang dipimpin seorang raja yang zalim, yakni Dewata Cengkar, yang gemar memakan daging manusia. Aji Saka adalah pribadi yang suka menolong, tak kuasa melihat kezaliman. Aji Saka pun menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Sebelum pergi mengembara ke Medang Kamulan, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kendeng dan meminta Sembada untuk menjaganya tanpa sepengetahuan Dora. Aji Saka berpesan kepada Sembada untuk tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka sendiri. Sembada pun mematuhi pesan tersebut. Dan ia pun menunjuk Dora untuk menemaninya, sementara Sembada ditugaskan tinggal di Gunung Kendeng dan menjaga salah satu pusaka andalannya tersebut. Sesampainya di kerajaan, Aji Saka bermaksud menemui sang raja namun dihadang sang patih dan para prajurit kerajaan. Ia pun beralasan untuk dijadikan tumbal santapan berikutnya oleh sang raja Dewata Cengkar, dan akhirnya Aji Saka pun dihadapkan kepada sang raja oleh patih kerajaan Medang Kamulan. Di hadapan raja, Aji Saka terlibat perdebatan keras hingga pertikaian hebat dengan sang raja Dewata Cengkar pun terjadi. Beruntungnya, dengan menggunakan sorban saktinya yang bisa memanjang dan melebar, Aji Saka mampu mengalahkan sang raja, hingga ia melempar sang raja ke laut yang kemudian berubah menjadi buaya putih dan akhirnya meninggal. Setelah Dewata Cengkar kalah dan meninggal, Aji Saka kemudian didaulat menjadi seorang raja di Medang Kamulan. Aji Saka mengutus punggawanya, Dora, untuk mengambil pusaka andalannya yang dijaga oleh Sembada. Maka, pergilah Dora ke Gunung Kendeng menemui Sembada.
Ketika Dora meminta pusaka tersebut kepada Sembada, Sembada teringat akan pesan Aji Saka bahwa pusaka tersebut tidak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali kepada sang empu, Aji Saka sendiri. Sembada pun menolak menyerahkannya kepada Dora. Setelah saling berdebat, mereka terlibat pertarungan sengit hingga sama-sama tewas karena keduanya memiliki kesaktian yang sama tingginya. Mendengar kabar tersebut, Aji Saka sangat menyesali kesalahannya dan memutuskan pergi ke Gunung Kendeng. Untuk mengenang kedua punggawa setianya tersebut, ia lantas membuat sajak berbentuk sebaik aksara yang saat ini banyak dikenal masyarakat. Aksara Jawa tersebut adalah Hanacaraka yang berarti ada utusan. Datasawala, saling berselisih pendapat. Padajayanya, sama-sama sakti. Magabatanga, sama-sama menjadi mayat. Beberapa ahli pun sepakat bahwa legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarikh yang dinamakan Tahun Saka, dimulai sejak kedatangannya, yaitu tahun 1 Saka 78 Masehi. Selain memperkenalkan Tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi, meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya.